kaget saya. Udah, nggak usah dek, makasih. Kenapa Om? Ini lagi mogok, kehabisan bensin. Temen kamu mau kemana? Om, ke pinggir dulu Om. Minggir mana? Di situ Om. Di sini. Iya. Hah, capek dek. Bang Om dari mana? Dari jalan-jalan. Ade mau kemana tadi? Mau ke pesantren. Pesantren. Pesantrennya di mana? Soebul Barokah. Soebul Barokah. Namanya siapa? Jamil. Jamil, kamu? Jayan. Jayan. Oh, teman kamu tadi mau kemana? Malah ketawa-ketawa tadi kalian. Hah? Mau kemana? Woi, Iya. Itu apaan? bensin. Bensin. Iya, Buat apa? buat motor. Jadi ngerepotin saya. Ya nggak apa-apa. Oh, Saya isi dulu ya. iya. Pak, makasih ya. Kalian mau kemana? Belum saya ganti uangnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, mau kemana Mas? Saya mau nyari anak kecil 3, lihat nggak ya Kang? Aduh, yang mana ya? Tadi saya lihat lari ke sini. Oh, pakai peci nggak? Iya, pakai peci bertiga. Bertiga ya? Saha anu tadi tiluan? Kadieu gerak. Kadieu. Ini bukan Mas? Iya. Oh gitu. Kamu tadi ketemu sama bapak ini Iya, iya. di mana? Di jalan. Di jalan. Kamu sama berapa orang ketemunya? Bertiga? Tiga ini Oh. benar. Oh benar ya Pak? Iya, benar. Oh gitu. Baik itu kalau gitu mah Mas, pasti mungkin si bapak atau si Mas capek ya. Kita istirahat aja di saung ya Mas ya. Oh iya, Gitu. Kang. Jadi sekalian. sambil minum-minum lah. Terima kasih Kang. Punten ya Kang. Ya, silakan duduk ya, silakan. Nah, silakan duduk. Oh iya, belum kenalan. Oh iya, Saya Yayan Denny. Mas. Heeh. Nah. Oh, Yang jadi tadi? ini. Nah, nih yang tadi ketemu ya berarti ya. Jayan. Ini Eh, Jamil. Ini siapa namanya? Hah? Ini. Lu jadi Jamil. Ini Jamil, Oh, ini Jamil, ini ini. Tamim. Oh, ini Tamim ya? Hmm. Oh iya. Ngomong-ngomong Mas, ada apa ya ke sini gitu? Jadi pada asa kaget gitu ya? Oh iya Kang, sebelumnya saya minta maaf tadi anak-anak ini tadi membantu saya. Motor saya mogok, dibantu, dorong, Oh gitu. dan dibeliin bensin. Nah, pas saya sudah isi bensin ya, Heeh. saya mau ganti uangnya kan masih pakai uang tadi adik-adik ini. Masih pakai uang ini, saya mau ganti. Dianya pada lari tadi. Oh gitu. Iya. Baik atuh Mas. Nggak apa-apa sih sebenarnya mah. Insya Allah anak-anak mah juga udah pada ikhlas lah Insya Allah ya. Karena ya bukan mereka mampu ya. Mungkin karena niat menolong ya. Melihat saudaranya yang sedang kesulitan lah ya. Dan memang kami juga suka melatih ya sedikit-sedikit mah saling membantu gitu ya. Tolong menolong gitu. Kalau ada tamu ingin istirahat bahkan dari luar yang kemalaman gitu ya. Kami sengaja kita ada gubuk lah ya, gubuk sederhana untuk mereka yang kemalaman bisa istirahat di sini. Ada yang nginep gitu ya, mungkin ada yang beberapa jam. Makanya saya persilahkan ya
Masih banyak sekalian saya pengen belajar kayak mereka-mereka. Wah, gitu, bisa diajarkan. aja Mas Denny mah. Insya Allah lah nanti kita sambil ngobrol-ngobrol nanti malam gitu ya, berkaitan dengan ya mungkin apa yang dilakukan oleh mereka ya di sini gitu, sambil istirahat Mas Denny nginep lah. Ya kalau ada apa namanya, Boleh nginep ini? boleh, boleh, Terima jangan kasih. sungkan, jangan sungkan. Beneran Mas Denny. sekali Ya. tadi lagi capek di perjalanan Oke, kan. iya. Bener, pastilah bawa tasnya juga besar. Iya, gitu ya. isinya batu tuh. Bercanda. Iya pastilah, pokoknya capek ya. Pokoknya mah gitu aja Mas Denny. Oke. Karena mungkin sebentar lagi maghrib ya, gitu kita harus siap-siap, harus Iya. beres-beres. Ada di situ sebelah sana ada toilet ya Mas ya. Kemudian di sini juga di dalam ada sarung-sarung yang dikhususkan untuk para tamu. Oke, siap. Ya. Pak Ustadz. Kita punya ada peci, gitu ya, ada sajadah. Jadi kalau memang mau istirahat, kemudian ya tadi tidak bawa sarung, namanya juga di perjalanan Iya. ya, itu silahkan. Insya Allah lah. Gitu. Jadi kita apa namanya ya sama-sama saudara ya, saling menolong. Gitu. Insya Allah. Oke, makasih banyak Pak Ustadz. Udah Baik, repot ini. sama-sama Mas Denny. Kalau misalkan tidak punya ilmu, nanti pulang ke kampung halaman kalian, apa yang mesti diberikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini cuaca sangat cerah, kemudian langit begitu indah. Tentu sebuah atau hal yang sangat benar-benar kita mesti lakukan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang begitu indah ini ternyata terhampar luas di depan mata, sehingga mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga sholawat dan salam senantiasa teriring dan tercurahkan pada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dengan hadirnya beliau ataupun diciptakannya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini membawa kita dari alam kebodohan menjadi alam yang terang benderang, ataupun menjadi sebuah era yang dimana kita benar-benar merasakan manfaat ilmu yang begitu luas sehingga kita bisa menelusuri jalan kehidupan ini begitu indah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan dan memberikan sebuah pengingatan terhadap diri sendiri khususnya, dan pengingatan terhadap ataupun muhasabah diri buat kita semuanya. Muhasabah apa itu? Ataupun pengingatan apa? Yaitu tentang bagaimana kita mendidik dan membina generasi milenial ataupun generasi yang akan meneruskan kita setelah kita tiada nanti. Hari ini memang dihadapkan dengan sebuah fenomena yang luar biasa, di mana generasi muda hari ini tantangannya begitu berat. Kecanggihan teknologi tidak bisa kita pungkiri menjadi sebuah tantangan tersendiri, di mana kita harus ekstra keras menghadapi teknologi yang begitu luar biasa, sehingga generasi muda kita itu tantangannya harus berjuang sedemikian rupa sehingga bisa melewati fase ini. Nah, tentunya kami di pondok pesantren ataupun sebagai pengelola lembaga pendidikan yang notabene berbasis pondok, tentu ingin menyelamatkan generasi muda yang hari ini sedang benar-benar gandrung dengan teknologi, sehingga nantinya ke depan mereka bisa benar-benar bisa mengarahkan teknologi itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Jangan sampai teknologi itu menjadi sesuatu yang justru unfaedah atau sesuatu yang justru berakhir negatif. Tetapi bagaimana teknologi itu bermanfaat bagi masyarakat atau minimal bagi dirinya. Nah, kita berharap di pondok ini, dan saya yakin di pondok yang lain ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang notabene adalah memberikan pola pendidikan dan pengasuhan terhadap generasi muda,
itu bisa memanfaatkan dan mengambil hikmah dengan hadirnya teknologi untuk kebermanfaatan yang lebih banyak. Jadi jangan sampai nanti teknologi itu mencelakai dan mencederai kita semuanya. Wabil khusus adalah generasi muda. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua bagaimana bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, penggunaan teknologi. Tentu memang ini adalah upaya yang tidak mudah. Karena hari ini apalagi dihadapkan dengan suasana yang baru, semoga saja kita terbebas dari pandemi COVID-19 ataupun COVID-19 yang memaksa anak-anak kita, generasi muda itu harus bersahabat dengan teknologi, yaitu dengan yang namanya gadget, smartphone, dan sebagainya. Oleh karena itu, benteng terakhir kita adalah pembinaan secara intensif ataupun pembinaan yang baik terhadap generasi muda. Bagaimana mereka itu harus diarahkan. Penggunaan gadget yang baik, saya yakin insya Allah bisa. Bukan berarti gadget itu adalah ataupun smartphone itu adalah barang yang salah atau barang yang tidak bermanfaat. Bukan. Tapi bagaimana smartphone itu sesuai dengan namanya. Telepon pandai. Nah, telepon pandai ini harus diartikan menjadi positif. Dan insya Allah saya pun punya keyakinan kalau semuanya bersama-sama menyelamatkan generasi muda, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar penyelamatan bangsa dari keterpurukan. Dan saya melihat ada sebuah titik terang di mana hal ini sudah terlihat dari upaya semua antara umaro, kemudian ulama bersatu padu melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang brilian atau pemikiran-pemikiran yang cerdas dan bijaksana, dan kemudian ini melahirkan sebuah solusi bagi persoalan bangsa, yaitu adalah bagaimana memayungi ataupun adanya payung hukum terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Wabil khusus yang ingin saya sampaikan adalah lembaga pendidikan non formal, yaitu adanya undang-undang terhadap pondok pesantren. Ini sangat penting. Kenapa? Karena pondok pesantren itu lembaga non formal yang tetap harus punya payung hukum dalam bergerak dan beraktivitas. Jangan sampai nanti lembaga pendidikan ini atau non formal ini atau pondok pesantren ini tidak memiliki payung hukum yang jelas, sehingga mereka tidak punya kekuatan hukum dalam melakukan kegiatan dan kewenangannya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada wakil rakyat kita bersama pemerintah, bersama-sama duduk merumuskan sebuah solusi untuk persoalan bangsa di bidang pendidikan non formal, khususnya adalah pondok pesantren. Dan insya Allah saya juga sangat mendukung kiranya memang kalau ada kebaikan-kebaikan yang dilahirkan dari sebuah proses legislasi ataupun ibaratnya melahirkan aturan-aturan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu kita berharap juga para pengelola lembaga pendidikan, ayo bersama-sama kita mengingatkan kalaulah memang nanti para wakil rakyat kita ini butuh masukan-masukan terkait dengan kebutuhan kita di lapangan ataupun masyarakat, dan saya yakin mereka sangat terbuka. Wabil khusus adalah mungkin di daerah dapilnya masing-masing, dan kita berharap juga kemanfaatannya nantinya yang ujung-ujungnya adalah buat kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kultum sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.